Di tengah maraknya promosi cuan instan di media sosial, satu nama besar kini justru melangkah ke ruang pemeriksaan polisi. Timothy Ronald dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa 12 Januari 2026 terkait laporan dugaan penipuan investasi trading kripto yang masuk ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan pada 9 Januari 2026 oleh pelapor berinisial Y dan kini masih berada pada tahap penyelidikan awal. Aparat kepolisian telah menyiapkan agenda klarifikasi terhadap pelapor serta sejumlah saksi untuk mengurai duduk perkara yang sebenarnya, termasuk menelaah barang bukti yang dilampirkan dalam laporan. Kasus ini mencuat bersamaan dengan ramainya perbincangan di media sosial yang menyeret nama Timothy Ronald sebagai figur publik dengan jutaan pengikut di media sosial. Dalam narasi yang beredar, dugaan kerugian korban disebut mencapai angka miliaran rupiah. Dengan mayoritas korban berasal dari kalangan anak muda berusia 18 hingga 27 tahun. Informasi tersebut menambah sorotan publik, mengingat pengaruh besar figur media sosial dalam dunia investasi digital. Pihak kepolisian menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Sementara klarifikasi dari pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan apakah perkara ini berujung pidana atau sekadar polemik investasi yang gagal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah denger belum guys, Timothy Ronald dipolisikan? Apakah nasibnya bakalan sama kayak Doni Salmanan atau Indra Kents? Meskipun beda kasus ya, tapi gue penasaran sih sama Agatha Chelsea gimana ya ketika dia mendengar berita ini. Tapi gue nggak yakin sih kalau si Timothy itu bakalan dipenjara. Menurut kalian gimana guys? Coba komen. Timothy Ronald dan Kalima Sada resmi dipolisikan. Jadi ada kerugian korban diduga sampai 200 miliar. Nah, ini yang ngelaporinnya. Gua punya firasat pasti Skyholic. Karena di aplikasi sebelah dia terus ngungkit-ngungkit si masalah Timothy ini gitu. Jadi kayaknya ini kumpulan member Rungkat. Kalau yang tahu beritanya, tolong komen di bawah ya. Wah, ini bikin kaget sih. Kabar heboh datang dari dunia kripto. Si Raja Kripto, Timothy Ronald resmi dilaporkan atas dugaan penipuan investasi. Saya kutip dari Kompas.com 11 Januari, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi adanya laporan dari member Akademi Kripto. Modusnya ngajak investasi di aset tertentu, tapi ujung-ujungnya cuma buat keuntungan pribadi. Gak main-main sih, korbannya diklaim mencapai 3.500 orang. Wah, ini sih banyak banget dan nilainya mencapai 200 miliar rupiah dan sekarang ini masih dalam penyelidikan polisi. Nah, menurut kalian gimana tentang berita ini? Coba komentar di kolom komentar. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan kripto. Ini beneran nih. Setelah ditelusuri, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan ini pertama kali mencuat dari akun Instagram @skyholic888. Ia menyebutkan bahwa laporan tersebut dibuat oleh sejumlah member Akademi Kripto, sebuah komunitas kripto yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalima Sada. Ceritanya bermula pada Januari 2024. Para member disebut mendapat sinyal untuk membeli koin Manta dengan janji potensi kenaikan 300 hingga 500%. Namun, setelah korban melakukan pembelian sebesar 3 miliar rupiah, harga koin Manta justru anjlok hingga minus 90%. Melalui akun Skyholic888, korban mengklaim sekitar 3.500 orang mengalami kerugian dengan estimasi total kerugian lebih dari 200 miliar rupiah. Kita akan lihat laporan ini akan bagaimana. Bagaimana menurutmu? Mereka sedang perang. Iya, ini disampaikan langsung oleh yang punya akun ini. Ini yang lagi rame sekarang, yang nggak tahu masalah mereka nih apa gitu kan. Yang jelas kalau aku baca-baca itu di akun kini, dia tuh kasihan kepada orang-orang yang ikut-ikutan ingin kaya instan dari market ini. Seperti kita tahu kan, Timothy Ronald dan Sul ini kan bidang mereka ini adalah kripto. Mereka tuh kaya dari uang segini. Akhirnya orang-orang yang miskin tuh
mau juga ikut-ikutan kaya instan dalam waktu singkat. Akhirnya banyak yang FOMO. Seperti yang kita tahu kan, banyak sekali yang ikut-ikutan terjun ke market. Otodidak aja gitu, tanpa ada dasar, tanpa belajar gitu. Akunya rugi. Dan aku ini juga menyinggung kelas-kelas mereka ini. Katanya ada yang udah masuk mahal-mahal, tahu sekali udah masuk bukannya untung malah bangkrut. Apakah itu benar atau tidak? Ya kita nggak tahu juga. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah di balik akun sini akan berhasil menumbangkan seorang Timothy Ronald dan Sully? Apakah bisa? Seperti kita tahu kan, mereka kan banyak uang sekali dan berkuasa, dan teman-teman mereka ini orang-orang besar gitu. Cuma katanya yang punya akun ini mau bergerak di bawah tanah istilahnya gitu. Sang pangeran kripto akhirnya resmi dilaporkan ke polisi. Kejutan buat sebagian orang mungkin iya, tapi kalau buat gue ini kayaknya dejavu gitu ya. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi kripto oleh member komunitasnya sendiri, bro. Buat seseorang yang vokal bicara soal itu scam, ini kayaknya sebuah plot twist yang cukup musik pagi gue yang cerah ini gitu ya. By the way, disclaimer dulu ya, gue nggak terlalu paham soal teknis kripto dan gue juga bukan seorang trader, tapi sebagai milenial yang udah cukup banyak makan pahit manis asam garam, gue ngerasa udah hidup cukup lama buat ngelihat pola-pola yang sama berulang terus-menerus, bro. Nah, kalau tuntutan ini terbukti benar, berarti fix kan polanya emang cuma berulang. Dari zaman arisan berantai sampai skema Ponzi yang dibungkus MLM, konsepnya nggak pernah berubah, cuma bungkusnya aja yang kelihatan makin canggih. Dulu pamer mobil, sekarang pamer gaya hidup mewah di medsos buat narik orang masuk ke akademi mereka. Secara psikologis, manusia itu emang punya titik lemah ya, pada keserakahan dan rasa takut tertinggal. Begitu ada orang yang jualan mimpi dengan bahasa yang sulit dimengerti, logika kita tuh seakan-akan langsung senyap dan kayak lumpuh sementara gitu. Saran gue, mulai curiga sama orang yang jualan kemudahan saat dunia lagi sulit-sulitnya kayak sekarang ini, itu nggak salah sih, bro. Jangan mudah ketipu sama istilah-istilah keren kalau ujung-ujungnya cuma buat bayarin cicilan mobil mereka. Nah, balik lagi nih ke Timothy, kita lihat aja nanti gimana proses hukumnya ya. Semoga kasusnya cepat selesai dan semoga pihak-pihak yang terkait mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Gimana menurut lo? Silahkan tulis di kolom komentar. Mirip Indra Ken, Timothy Ronald diduga jual ilusi kekayaan lewat edukasi kripto. Habis nih gua diserang sama fans-fansnya Timothy nih. Oke, tapi nggak apa-apa, ini gue cuman bacain berita yang diposting sama salah satu akun IG. Jadi silahkan kalian pergi ke akun IG-nya. Oke, jadi nama Timothy Ronald ini itu kembali ramai diperbincangkan nih. Bukan karena inovasi atau prestasinya, melainkan dugaan keterlibatan dalam skema penipuan berkedok edukasi kripto. Sosok yang kerap memamerkan kehidupan mewahnya dituding menjebak ribuan pengikutnya melalui program edukasi berbayar yang dinilai minim substansi. Jadi Timothy Ronald ini mempromosikan akademi kripto kelas berbayar yang biayanya mencapai 17 juta per tahun. Dalam promosinya ia menjanjikan ilmu rahasia katanya, yaitu untuk meraih kebebasan finansial lewat kripto. Sembari ia mengklaim dirinya sendiri itu sebagai anak muda triliuner dan juga menjadikan kisah sukses pribadinya sebagai alat pemasaran utama. Namun katanya sejumlah testimoni mantan peserta menyebutkan materi yang diberikan tidak sebanding dengan biayanya nih. Konten kelas ini dinilai dangkal, sebagian besar tersedia gratis di internet tanpa sistem mentoring yang jelas. Seorang peserta bahkan menyebutkan program tersebut hanya berisi motivasi dan juga glorifikasi pribadi. Nah, dugaan ini diperkuat oleh pembahasan sebuah podcast YT yang menguliti bisnis edukasi Timothy nih. Gaya hidup mewah mulai dari mobil sport hingga klaim saldo kripto miliaran disebut sebagai strategi menciptakan ilusi kekayaan demi menarik peserta baru. Pola ini dinilai mirip dengan Ponzi gaya baru, di mana iming-iming kekayaan cepat tidak sebanding dengan hasil nyata. Nah, pengamat juga menilai pola yang digunakan Timothy serupa dengan kasus Indra Ken dan juga Doni Salmanan, influencer kripto yang telah dipenjara akibat penipuan. Mereka sama-sama menjual ilmu cepat kaya katanya.
dan memanfaatkan minim literasi aset digital masyarakat. Nah, kasus ini sendiri itu kembali menyoroti lemahnya regulasi di sektor edukasi digital dan kripto. Nah, OJK serta Satgas Waspada Investasi didesak segera turun tangan agar tidak semakin banyak korban terjebak. Ya, kalau menurut gue pribadi sih ya kita nggak pernah tahu sih ya apakah ini benar-benar ke arah penipuan atau enggak. Gue pikir ada orang-orang atau ahli-ahli yang lebih paham soal ini gitu loh. Tapi ini kan kembali ke masyarakat menurut gue. Dia mau jual berapapun kelasnya itu ya terserah dia sih sebenarnya. Cuman balik lagi ke masyarakat, apakah masyarakat bisa mendapatkan sesuatu gitu loh dari kelasnya yang seharga puluhan juta itu. Ya ini sih bebas-bebas aja menurut gue sih. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.